Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Jaka. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin, yaitu mengenal interface Photoshop bagian pertama. Jadi hari ini kita akan ke bagian kedua ya. Jadi kita langsung saja ke Photoshopnya. Baik, sebelum memulai kegiatan pembelajaran ini, marilah kita mengucap basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, langsung saja kita ke Photoshopnya. Oke, Pak Jaka akan menjelaskan toolbox. Oke, paling atas ini adalah move tool. Fungsinya untuk memindahkan objek nih, seperti ini tuh. Memindahkan objek. Kemudian di bawahnya ada, kalau di buku letaknya berdampingan, kalau di sini ke bawah ya, berurutan ke bawah. Nah, ini namanya rectangular marquee tool. Nah, kalian perhatikan di sini. Kalau sebuah tool memiliki segitiga kecil di sudut kanan bawah seperti ini, berarti toolsnya bukan cuma satu. Ada tools lainnya yang tersembunyi. Nah, untuk mengeluarkan tools tersembunyi tersebut, kita klik lama. Nah, nanti dia muncul. Jadi rectangular marquee tool tuh, nah ini nih. Ini fungsinya untuk membuat seleksi kotak. Kalau ini elliptical marquee tool fungsinya untuk membuat seleksi yang bentuknya elips atau lingkaran. Nah, ini single row marquee tool fungsinya untuk membuat seleksi secara baris, satu baris. Nah, begitu juga dengan ini. Single column marquee tool fungsinya untuk membuat seleksi satu kolom. Jadi kolom itu kan vertikal. Kalau ini row itu atau baris itu horizontal. Nah, di bawahnya ada magnetic lasso tool ya. Fungsinya untuk membuat seleksi seolah-olah pointer kita itu menempel dengan objek. Nanti akan kalian praktekkan ya. Di sini Pak Jaka sulit menjelaskannya karena kalau hanya menjelaskan tanpa mempraktekkan akan sulit membedakannya, perbedaan dari fungsi lasso tool, poligonal maupun magnetik. Nah, ini untuk membuat seleksi bebas. Kalau ini membuat seleksi bentuk poligonal, entah itu bintang. Nih, seperti ini poligonal itu maksudnya berupa garis-garis kemudian kita sambungkan, entah itu segitiga, segi empat. Nah, ini namanya seleksi. Kalau magnetik seolah-olah seleksi yang kita buat itu melekat atau menempel dengan sisi atau pinggir objek. Nah, seperti ini nih. Jadi dia menempel. Akan lebih jelas pada saat praktek nanti ya. Karena kan di sini akan sulit. Nah, di bawahnya lagi ada magic wand tool. Magic wand atau tongkat sihir ya bahasa Indonesianya. Nah, ini fungsinya untuk menyeleksi secara otomatis. Pak Jaka akan menjelaskan tool-tool yang sering kita gunakan saja ya. Magic wand tool misalkan, kalau ini agak jarang. Magic wand tool ya. Dia fungsinya untuk menyeleksi secara otomatis, tapi syaratnya yang diseleksi oleh Magic Wand Tool ini harus warna yang homogen atau warna yang sama, warna yang sifatnya apa ya, ngeblok. Misalkan Pak Jaka contohkan ini aja nih.
Nah, magic wand itu untuk menyeleksi warna yang sama atau warna yang homogen, bukan warna yang campuran seperti ini. Ini kan anak ayam warnanya banyak ya, ada yang coklat, hitam, ada yang agak yang putih, abu-abu, banyak pokoknya. Begitu juga dengan cangkang telurnya, ini juga warnanya banyak. Nah, magic wand tool itu bisa kita aplikasikan ke warna yang homogen seperti ini nih, yang warna backgroundnya ini kan hitam semua. Kemudian di bawahnya ada crop tool ya, fungsinya untuk mengcrop. Kemudian di bawahnya juga ada perspektif crop tool, ada slice tool untuk memotong, ini slice select tool. Yang sering kita gunakan ya, yang sering kita gunakan biasanya hanya crop tool. Kemudian di bawahnya lagi ada namanya eyedropper tool. Ini untuk mengambil warna. Terus di bawahnya lagi ada apa nih? Healing brush tool. Ini juga jarang ya kita gunakan yang ini nih. Kemudian di sini ada brush tool, kuas, ada pensil, ada color replacement tool, ada mix brush tool. Ini juga yang sering kita gunakan di sini brush tool. Ini fungsinya untuk membuat cat dengan berbentuk bermacam-macam. Kemudian ada clone stem tool. Jadi untuk mengcloning, untuk menjiplak. Di bawahnya ada pattern stem tool. Nah, ini di bawahnya lagi berikutnya ada history brush tool. Terus di bawahnya ada eraser tool. Jelas ya, eraser itu untuk menghapus. Ini untuk menghapus background. Nah, ini magic eraser tool. Ini di bawahnya ada paint bucket tool. Terus ada gradient tool. Ini untuk mewarnai objek. Nah, ini untuk mewarnai objek dengan warna gradasi. Ini ada smudge tool. Akan lebih jelas fungsinya kalau kita praktek langsung ya. Ini sharpen tool, blur tool. Tuh, kelihatan nggak blurnya? Jadi agak blur. Nah, seperti itu. Hal ini untuk membuat lebih tajam. Tadi kita blur nih. Nah, sekarang kita tajamin lagi nih. Tuh. Ini warnanya lebih apa? Lebih tajam. Lebih kontras. Oh, yang ini smudge tuh nih begini nih, lihat nih. Tuh. Aduh, jadi rusak. Nah, jadi hancur kan. Nah, ini fungsi smudge tool. Kalau kita ingin apa mengembalikan gambar seperti semula di Photoshop itu andonya terbatas ya. Lihat nih, ada undo. Dia hanya bisa sekali nih. Kita klik undo smudge tool. Terus di sini udah nggak ada lagi, hilang. Jadi andonya hanya sekali. Jadi kalian ketika mengedit foto itu harus hati-hati. Terus gimana Pak supaya mengembalikan foto yang sudah rusak seperti ini? Ini kan rusak ya jadinya ya. Oke, untuk mengembalikannya, karena fungsi undo itu cuma sekali di Photoshop, maka kita gunakan fungsi history yang ini. Nah, di sini kan ada nih historinya seperti apa. History dari smart tool. Nah, kita klik kiri, tahan, tarik ke tong sampah ini. Gitu. Nah, ini juga sharpen toolnya kita tarik. Tuh. Jadi gambarnya akan kembali. Ini kita buang-buang ini nih.
apa yang sudah kita lakukan, kita buang, kita tarik ke tong sampah. Nah, itu ya. Jadi karena andonya terbatas hanya sekali, jadi jangan mengandalkan fungsi ando, tapi kita menggunakan fungsi history yang ada di sini. Begitu ya. Oke, berikutnya ada burn tool. Membuat gambar seperti terbakar. Nih contohnya gini nih, ini kan terang nih cangkang kulit. Kalau kita burn tool nih tuh, jadi agak kayak ada hitam-hitamnya gitu. Tuh, tuh. Seperti gosong, terbakar. Ini dodge tool itu juga seperti ini nih. Terus ada spong tool. Nah, terus ada apa lagi? Ini juga delete anchor point tool, ini jarang juga digunakan. Terus ada text tool, ini jelas ya untuk membuat teks. Nih, kita klik misalkan di sini nih. Anak ayam. Ini ada vertical type tool, ada horizontal type mask tool, ada vertical type mask tool, ada horizontal, ada vertikal. Kemudian di sini di bawahnya ada path selection tool, terus ada direct selection tool. Di sini ada rectangle, ada ini shape tool ya, ada rectangle, ada rounded, ellipse, ada polygon, ada line, ada custom shape tool ya. Jadi ada shape tool di sini. Kemudian ada hand tool. Hand tool itu fungsinya untuk menarik atau menggeser objek. Nah, di bawahnya ini zoom tool. Zoom tool, jelas ya, zoom tool itu untuk, nah tuh, zooming, zoom out, membesarkan. Terus zoom innya, nah untuk mengecilkan. Zoom out membesarkan, zoom in mengecilkan. Jadi kalau zoom out langsung kita klik. Untuk zoom in kita tekan tombol alt. Nah, jadi berubah jadi zoom in. Zoom out, tekan tombol alt berubah menjadi zoom in. Nah, di sini ada warna ya. Ini warna foreground color. Yang ini maksudnya untuk warna depan. Warna depan, sedangkan ini warna background. Tombol untuk warna belakang. Ini untuk switch. Ya, untuk menukar warna depan atau warna belakang nih. Nah, gitu. Kalau ini default nih. Default kalau kita klik ini, nah defaultnya ini. Edit in standard mode. Baik, Pak Jaka rasa cukup ya untuk penjelasan interface Photoshop pada pertemuan kali ini, mulai dari menu bar, kemudian ada toolbox, kemudian juga ada panel. Nah, di sini juga ada apa tadi? Ada history ya. Oke, kita tutup saja program Photoshopnya. Nah, ini kan kalau misalkan gambarnya sudah rusak, ini kalau kita tutup, gambarnya ingin kita kembalikan ke awal atau fotonya supaya tidak berubah. Misalkan kita melakukan kesalahan sehingga fotonya menjadi rusak
agar fotonya kembali seperti semula pada saat kita tutup seperti ini nih. Nah, nanti akan muncul pertanyaan ini nih. Save change to edit Photoshop dokumen anak ayam. Jangan pilih yes, nanti rusak fotonya. Pilihnya yang no. Ini juga sama, kita close. Nah, kalau ini tadi nggak ada perubahan jadi langsung. Oke, kita close semua. Udah kembali kosong. Kita klik exit. Oke, selesai. Nah, demikianlah pelajaran kita kali ini, yaitu mengenai pengenalan interface Photoshop bagian kedua, khususnya mengenai tools-tools yang ada di toolsbox. Mari kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.